Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan tentang networking dalam organisasi. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan tim kami, yaitu terdiri dari saya, Gelar Gumilar dengan absen 3, kemudian Arhan Windu dengan absen 11, Hans Andi Wijaya dengan absen 15, Muhammad Syaroful dengan absen 22, dan Sydney Bisma dengan absen 30. Networking is an essential part of building wealth by Armstrong Williams. Definisi networking. Networking adalah suatu hubungan antara satu dengan yang lain, dan juga salah satu cara untuk saling bertukar informasi atau ide dengan beberapa orang yang memiliki profesi atau ketertarikan di bidang tertentu. Biasanya, networking ini biasa dimulai dengan topik mengenai satu bidang yang menjadi ketertarikan atau kesamaan. Jadi, ketika kita garis bawahi atau ketika kita generalisasi, networking merupakan proses di mana kita menjalin hubungan dengan orang lain atau siapapun itu untuk menjalin komunikasi dan mempertukar informasi dengan poin atau dengan hal yang kita tentukan itu beragam tergantung kebutuhan kita, seperti itu. Tujuan. Kemampuan networking ini bertujuan dalam membangun relasi antara satu pihak dengan pihak lain. Relasi ini tentunya penting bagi perkembangan diri sendiri, modal sosial bagi seseorang untuk mencapai tujuan hidupnya. Bagi dunia karir, relasi dan networking ini cukup mendukung pencapaiannya, jenjang karir secara baik dan lancar. Contoh dari networking adalah para pebisnis yang sukses ditandai dengan eratnya komunikasi antara pebisnis. Mereka juga selalu bertukar informasi penting yang mungkin tidak dapat di luar jaringan bisnis tersebut. Jadi, salah satu benefitnya ya ketika kita menjadi pebisnis dan kita bertukar informasi dengan orang lain, itu kita dapat informasi-informasi yang tidak didapatkan oleh semua orang. Nah, informasi tersebut yang memberikan benefit bagi kita dan pebisnis-pebisnis lain yang ada di jaringan kita. Seperti itu. Selanjutnya, networking dalam organisasi. Dalam menjalin atau mengembangkan networking, memiliki banyak cara, salah satunya dengan berorganisasi. Manfaat dalam berorganisasi untuk networking antara lain, yang pertama, melatih kerjasama yang rasional, sistematis, terkendali, dan terpimpin. Selanjutnya, melatih kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi. Kemudian, melatih kerja dan komunikasi yang terancang dan optimal. Dan yang terakhir, memperluas networking. Hal ini merupakan yang terpenting. Dalam organisasi, kita berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai macam orang. Hal ini akan memperluas networking. Kemudian, manfaat networking. Dalam menjalin networking, banyak sekali skill yang diperlukan dan terasa dalam prosesnya. Sedikit manfaat dari menjalin networking, yaitu yang pertama, mengasah skill komunikasi. Semisal bagaimana saat kita berbicara, skill kita sudah terasa dan agar orang lain mudah memahami apa yang kita bicarakan. Kemudian menambah wawasan. Dengan networking, kita akan mendapatkan banyak pengetahuan yang kita sebelumnya tidak tahu dari berbagai macam orang. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri. Saat kita memulai suatu relationship, kita terlatih untuk tidak gugup. Dengan ilmu dan networking, kita yang luas akan membuat kita lebih percaya diri. Selanjutnya, meningkatkan kesempatan untuk mengembangkan diri dan karir. Tentu saja karir kita akan terjamin karena networking kita yang luas. Kita juga bisa dibutuhkan oleh orang banyak. Kemudian mempermudah atau melancarkan tujuan yang kita miliki. Semisal kita memiliki kesulitan di suatu bidang, akan lebih mudah meminta bantuan kepada orang yang lebih mengerti di bidang tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah hambatan dalam networking dan juga cara mengatasi. Yang pertama adalah ada hambatan, yaitu belum memiliki jaringan sama sekali. Hal ini wajar karena ketika belum pernah melakukan networking, jadi kita tidak memiliki jaringan. Kemudian tidak menemukan waktu yang tepat. Waktu kita terbatas dan terlalu sibuk dengan
bekerja, pendidikan, dan juga keluarga, sehingga tidak sempat untuk melakukan networking. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak merasa nyaman. Ini kebanyakan terjadi pada orang introvert. Mereka tidak percaya diri ataupun tidak nyaman untuk memulai dulu suatu percakapan dengan orang. Kemudian yang terakhir juga tidak nyaman dengan orang asing. Ini juga sama dengan poin yang nomor 3. Selanjutnya, yaitu cara mengatasi. Yang pertama, tidak perlu merasa takut ketika jika tidak memiliki kenalan. Ini wajar ya, tidak memiliki kenalan karena tidak pernah melakukan networking. Jadi saat pertama kali melakukan networking, pasti akan merasa gugup. Hal itu hal yang wajar. Jadi kita tidak perlu merasa takut. Kemudian yang kedua adalah menjadwalkan networking yang diutamakan. Ketika kita tidak memiliki waktu untuk melakukan networking, kita harus tetap melakukannya, tetapi mengambil prioritas networking apa yang kita butuhkan saat ini. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah mempersiapkan diri untuk keluar dari zona nyaman. Nah, ini biasa terjadi pada orang introvert, bagaimanapun caranya harus mempersiapkan diri, menyiapkan mental untuk keluar dari zona nyaman. Ketika merasa gugup untuk pertama kalinya itu adalah yang wajar. Kemudian yang selanjutnya adalah memperhatikan komunikasi nonverbal saat berinteraksi dengan orang asing serta berperilaku sopan. Komunikasi nonverbal itu berarti gestur tubuh atau ekspresi saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Ini harus diperhatikan agar orang lain lebih paham apa yang kita bicarakan. Misalnya ekspresi kita harus ramah, kemudian tidak terasa ketus ketika berbicara dengan orang lain. Selanjutnya adalah ketika kita melakukan networking atau bernetworking, ada beberapa kesalahan yang bisa terjadi. Misalnya, networking hanya saat membutuhkan. Networking penting dilakukan setiap saat agar sewaktu-waktu jika kita membutuhkan orang lain, kita memiliki kenalan untuk diajak bekerja sama. Selanjutnya, ada tidak menjaga personal brand. Misal ketika kita melakukan networking, kita menunjukkan kelemahan kita atau berperilaku tidak sopan. Hal itu akan membuat orang lain ilfeel. Selanjutnya adalah tidak melakukan follow up. Misalnya ketika kita menemukan pelanggan, networking selesai dengan sebatas perkenalan produk saja. Tidak melakukan penawaran, konsultasi, dan juga menanyakan kemauan pelanggan. Selanjutnya ada mengajukan pertanyaan yang mainstream atau sudah umum. Menanyakan hal-hal yang sama seperti yang ditanyakan oleh orang lain. Seperti gimana supaya kita mendapatkan pelanggan, atau pertanyaan tersebut bisa diganti dengan apa yang pelanggan inginkan, apa yang sekiranya membuat pelanggan nyaman. Dan yang terakhir adalah mendominasi percakapan ketika atau di dalam networking. Dalam melakukan networking, kita mendominasi percakapan. Padahal sebenarnya kita juga membutuhkan pendapat dari orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita. Jadi, sebaiknya kita memberikan kesempatan lebih banyak kepada orang lain untuk memberikan pendapat. Karena itu akan sangat berguna nantinya. Selanjutnya, networking dan hubungannya dengan GMS. Hubungan dari networking dan GMS sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebab, yang pertama, butuhnya bantuan orang lain dalam melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas manajemen, yaitu dengan saling bertukar informasi tentang apa yang dibutuhkan dalam sistem dan inovasi agar dapat membuat manajemen sistem yang lebih berkualitas dan lebih bagus lagi. Kedua, memudahkan mendapatkan bantuan berupa uang untuk pengembangan manajemen sistem, sponsor untuk membantu menyokong kegiatan pengembangan maupun acara untuk mengumumkan kegiatan tersebut, fasilitas untuk tempat pengembangan manajemen sistem,
serta asisten atau pembantu dalam pengembangan dan manajemen dari institusi yang kuat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, yang ketiga, tersedianya informasi yang dibutuhkan untuk sistem dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing, baik dalam kelemahan yang dimiliki sistem dari segi pembangunan dan fungsi maupun kekuatan yang masih bisa dikembangkan agar memiliki kualitas yang lebih bagus dan lancar dari berbagai hubungan kerja, baik dalam target dan juga waktu. Yang keempat, mengetahui ketidakbutuhan dalam sistem manajemen yang berkualitas dengan saling mengecek atau mengetes sistem yang telah diuji, yaitu dengan saling beradu argumen dengan sesama pengembang dari networking yang ada, agar mendapat hasil yang lebih efisien dan lebih memiliki manajemen sistem dengan kualitas yang lebih bagus. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami berharap untuk penonton sekalian dapat memahami dan mengerti apa tujuan, apa maksud, dan hal-hal lainnya tentang networking. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.